Get you out of there. Apa kabar para rebahaners dan magermen? Semoga bensin motor kalian masih cukup untuk aktivitas hari ini. Kali ini Run 7 akan merangkum sebuah film remake tahun 1953 yang berjudul House of Wax. Film ini sudah lama rilis, tepatnya di tahun 2005. Untuk yang sudah pernah menonton, bisa bernostalgia, dan yang belum, tonton di Run 7. Tanpa banyak bacot dan membuang kuota, kita langsung saja. Di scene awal kita dibawa ke tahun 1974. Terlihat seorang mama muda sedang memasak, tetapi sebenarnya dia sedang mencairkan lilin untuk membuat sebuah topeng. Di meja makan, ada seorang bocil sedang memakan sereal. Sepertinya si Mahmud senang dengan sikapnya yang tenang, berbeda dengan saudara yang sedikit brutal dan metal. Anaknya yang tidak bisa diam membuat ayah dan Mahmud ini tidak segan untuk mengikat dan memukul anaknya sendiri, sampai terlihat ada darah di kursi makannya. Film pun dimulai. Film ini berfokus pada remaja-remaji yang bersiap-siap mengikuti jalan pertandingan sepak bola. Wanita ini bernama Carly, dan ini bernama Pete. Pria ini bernama Wade. Carly adalah kekasih Wade. Terlihat Wade tidak senang dengan kehadiran orang lain di pertandingan yang akan mereka tonton. Laki-laki ini kekasih Pete bernama Blake. Ini Nick, saudara Carly, dan perekam amatir ini bernama Dalton. Seperti pepatah kuno Thailand mengatakan, Kami sama pepatah di kap. yang artinya waktu adalah uang, uang is money. Mereka lanjut tancap gas menggunakan dua mobil berbeda. Di perjalanan, mereka memutuskan mengambil jalur berbeda karena ada perbaikan jalan. Karena terlalu malam dan khawatir banyak begal, mereka memutuskan untuk bermalam sejenak. Terlihat mereka mengadakan pesta kecil untuk melepas rasa jenuh. Seketika ada hembusan angin yang kuat disertai bau busuk menyengat seperti bau mantan dan kenangan masa lalu. Melengsek. Bau busuk itu pun hilang. Mereka lanjut happy-happy. Tiba-tiba dari kejauhan ada sebuah mobil datang dan menyorotkan lampu ke arah mereka. Wade dan Dalton meminta orang di dalam mobil mematikan lampu. Tetapi pria dalam mobil tersebut tetap saja begitu. Akhirnya Nick emosi dan melempar botol tepat mengenai lampu sebelah kanan mobil tersebut. Tindakan Nick membuahkan hasil. Pengendara mobil itu pun pergi, lalu meninggalkan mereka. Paginya, Blake dan yang lain bangun kesiangan. Mereka bergegas untuk pergi. Di scenes ini sudah ada kejanggalan yang mereka alami. Kamera Dalton hilang, karet pegas mobil Wade ada yang memotong. Tiba-tiba terdengar suara Carly dan Pierce meminta pertolongan. Wade dan yang lain segera menghampiri. Carly terperosok ke dalam lubang bangkai hewan, dan juga terlihat di situ ada potongan tangan manusia yang sebenarnya itu hanyalah boneka. Mobil yang semalam mereka lihat datang dan membuang bangkai di kubangan itu. Lester, si pemilik mobil, menawarkan tumpangan ke Wade untuk membeli paret gas di kota Ambrose yang jaraknya sekitar 15 mil. Sementara yang lain pergi menuju pertandingan. Tetapi Carly tidak mau meninggalkan Wade sendiri, akhirnya ikut. Scenes berpindah, Wade dan Carly sampai di kota Ambrose. Kota kecil ini terlihat seperti kota biasa pada umumnya, banyak bangunan dan mobil diparkirkan. Mereka berdua tidak curiga dengan kota yang begitu sepi dan tidak terlihat seorang manusia pun di sana. Tidak sengaja, pandangan Wade tertuju ke sebuah bangunan museum rumah lilin yang sangat terkenal. Carly menyela untuk lebih dahulu mencari pegas karet. Mereka mencoba mencari apa yang mereka butuhkan. Tidak ada seorang pun di sana, dan pada akhirnya mereka mendatangi sebuah gereja. Di gereja mereka bertemu dengan laki-laki bernama Bu. Singkat cerita, Bu mau menolong, tetapi karet pegas yang mereka butuhkan ada di kediaman Bu. Sambil menunggu Bu yang sedang melayat temannya, Wade dan Carly mendatangi museum rumah lilin. Mereka sangat takjub dan terkesan dengan patung lilin museum tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka pergi ke rumah Bu. Sesampainya, Carly berdiam di mobil. Wade masuk ke dalam rumah. Di dalam, Wade memasuki sebuah ruangan kecil yang di meja tersusun janin hewan yang diawetkan. Di dalam, Wade melihat piagam penghargaan atas nama Victor Sinclair, spesialis bedah plastik. Lebih dalam, Wade memasuki sebuah ruang kecil yang berisikan alat-alat bedah. Di sisi lain, Carly boring dan gabut menunggu di dalam mobil dan memutuskan untuk menghirup udara di luar. Di saat Carly sedang memikirkan cicilan kompor, Carly tersadar mobil yang mereka tumpang itu adalah pengendara yang pernah menghampiri mereka.
Carly panik dan khawatir dengan menekan klakson mobil berulang-ulang kali. Wade mendengar klakson mobil Carly yang berbunyi. Seketika itu lampu padam. Wade berusaha untuk keluar dari rumah. Tiba-tiba dari bawah ada yang memotong urat nadi kaki Wade. Wade terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri. Tetapi Wade pingsan oleh seseorang pria bertopeng lilin. Di luar, Carly berusaha menelpon Blake. Tetapi tampaknya Blake sedang dilanda gejolak in the Hoy dan tak menghiraukan panggilan tersebut. Kembali ke Carly. Carly yang semakin cemas karena Boo keluar sendiri tanpa ditemani Wade. Akting Boo terbongkar. Boo marah dan ingin menghabisi Carly. Di sisi lain, Wade terbaring dan dibius agar tidak bisa bergerak. Wade duduk dengan dikelilingi shower, yang ternyata kursi tersebut adalah tempat untuk menyemprotkan lilin ke seluruh tubuh korbannya. Carly yang sebelumnya akan dibunuh Boo sempat melarikan diri ke gereja. Di sini terungkap bahwa semua jemaat gereja tersebut adalah patung lilin yang terbuat dari manusia. Di scene sini, Carly tertangkap oleh Boo. Nick dan Dalton akhirnya sampai ke kota Ambrose. Mereka mencoba mencari informasi, tetapi tidak seorang pun ditemui. Boo yang tidak ingin Carly berteriak melakukan hal sadis, mengelem mulut Carly dengan perekat. Setelah dirasa cukup aman, Boo yang mempunyai jiwa psikopat ini dengan santai dan tenang menemui Nick. Sesaat Nick dan Boo bergegas pergi, Carly berhasil berteriak, walaupun Carly harus menahan sakit di bibirnya yang dibuka paksa. Mendengar teriakan Carly, perkelahian tak terelakkan, yang akhirnya Nick berhasil membebaskan Carly lalu Boo kabur. Lanjut ke Dalton. Terlihat Dalton memasuki museum lilin tersebut dan secara kebetulan bertemu dengan Wade yang ternyata sudah menjadi patung lilin hidup. Mata Wade seolah ingin memberitahukan ada seseorang di belakang Dalton, tetapi terlambat. Dalton pun meninggoy di tangan pria bertopeng lilin tersebut. Di tempat lain, Paige dan Blake sedang siap-siap melakukan skidi pap-up yang berlatar belakang alam bebas. Tetapi sebelum hal itu terjadi, mereka pun menjadi korban pria bertopeng lilin tersebut. Kembali ke Nick dan Carly. Nick dan Carly berhasil memasuki rumah dari Boo. Terungkap, dahulu pernah terjadi keberhasilan operasi kepada dua bayi kembar nempel yang tidak lain adalah Boo dan Vincent. Di scene ini juga terungkap, ide gila patung lilin telah dijalani semenjak orang tua mereka masih hidup dan bakat gila itu diturunkan kepada Vincent, si pria bertopeng. Kedua saudara itu akhirnya bisa mengetahui posisi Nick dan Carly berada. Dari lampu kota menyala yang tidak beraturan, Boo dan Vincent bergegas ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Nick dan Carly bertemu dengan Dalton yang telah diawetkan. Tiba-tiba Vincent muncul dari belakang. Perkelahian ini menyebabkan timbulnya api yang sangat besar. Ternyata dinding, tangga, pintu, dan seisi rumahnya terbuat dari lilin. Dengan api yang besar menyebabkan rumah tersebut mencair. Pertarungan dari dua saudara ini dimenangkan oleh Carly dan Nick. Keesokan hari, polisi dan pemadam kebakaran datang. Dari informasi polisi, terungkap bahwa Boo dan Vincent ternyata mempunyai satu lagi saudara. Akhir cerita, Lester terlihat melambaikan tangan ke Carly dan Nick sambil tersenyum. Film pun tamat. Film yang sangat menegangkan dan memanjakan mata. Ada 44 pertanyaan yang timbul setelah menonton film ini. Run 7 merangkum menjadi 3 terbesar. Pertama, bagaimana cara kedua saudara tersebut bisa melumpuhkan satu kota? Kedua, selain semua serba lilin, apakah Boo dan Vincent juga mengkonsumsi lilin? Ketiga, dari mana mereka mendapatkan pasukan lilin sebanyak itu? Hanya Boo, Vincent, dan Bu Myrna yang tahu. Film ini banyak mengajarkan kita. Pertama, selain merkuri, lilin berbahaya untuk kecantikan karena tidak bertahan lama. Kedua, lilin berguna di saat paceklik tabungan. Masaklah Indomie dicampur lilin agar rasa kenyang di dalam perut bertahan lama. Ketiga, eratkan hubungan dengan doi menggunakan lilin. Niscaya hubungan kalian segera sirna. Untuk menjaga keseimbangan bumi, subscribe, like, share, dan komen konten ini.